Pemirsa, lalu bagaimana langkah Kementerian Perhubungan menyikapi adanya dugaan maladministrasi penerbangan saat pandemi COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat sore, Bu Adita. Selamat sore, Afi. Iya, Bu Adita, terakhir pihak Kementerian Perhubungan mengatakan akan melakukan investigasi, terutama soal penumpukan penumpang yang terjadi pada tanggal 14 Mei. Sejauh mana investigasi ini sudah dilakukan dan apa yang didapat? Ya, pada prinsipnya untuk penumpukan penumpang yang terjadi kemarin pada hari Kamis 14 Mei, kami sudah mendapatkan laporan cukup lengkap dari pihak bandara ya, dan juga sudah disampaikan juga kepada masyarakat apa penyebab terjadinya penumpukan tersebut. Dan sesuai dengan laporan yang kami terima, memang kemudian ada penerbangan yang jadwal keberangkatannya itu berdekatan sehingga penumpang terjadi antrian yang cukup panjang. Belum lagi ada proses pemeriksaan dokumen yang juga membutuhkan waktu. Kami sudah mendapatkan laporannya dan kami saat ini fokus untuk melakukan perbaikan dan meminta kepada pengelola bandara serta stakeholders yang lainnya untuk bisa memastikan bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi penumpukan tersebut, antara lain dengan mengatur jadwal penerbangan agar tidak berdekatan. Ya, jadi kita urai sehingga juga penumpang nantinya akan datang ke bandara melakukan pengecekan dokumen juga bisa dihindarkan penumpukan sehingga tetap bisa dijaga jarak. Yang kedua, penambahan tenaga tentunya ya, tenaga pemeriksaan dokumen maupun juga tenaga yang mengawasi antrian. Dan yang terakhir adalah membuat sistem antrian yang baru. Dan ini hari ini kami mendapat laporan juga bahwa Angkasa Pura II sudah menerapkan hal tersebut di Terminal 2 khususnya, sehingga alhamdulillah hari ini semuanya berjalan lebih baik daripada kemarin meskipun penumpang masih cukup ramai, tapi tidak terjadi penumpukan lagi. Iya. Begitu. Kalau kita Jadi lihat itu dari yang sudah kami evaluasi. Oke, baik Ibu Adita, kalau kita lihat dari yang kemarin itu kan penumpukan terjadi dan mencengangkan banyak pihak soal PSBB, soal semua pihak harus menjaga jarak. Dari kejadian yang kemarin, bagaimana antisipasi resiko mengenai penularan dari COVID-19 di insiden yang terjadi penumpukan di Terminal 2 itu? Apakah ada tindak lanjutnya? Ya, di dalam pemeriksaan dokumen ini, kemudian juga pemeriksaan penumpang kan sebenarnya ada unsur dari tim gabungan, di mana di situ ada juga dari kantor kesehatan pelabuhan, yang kemudian unsur Kementerian Kesehatan juga ada di situ. Artinya semua data sudah dicatat dan akan dilakukan juga tracking. Karena kami memiliki data penumpang cukup lengkap, manifest juga lengkap, sehingga kita bisa memantau apabila terjadi hal-hal penularan. Tapi tentunya kita tidak harapkan itu terjadi, karena penumpang yang berangkat itu semua sudah wajib membawa surat keterangan sehat dan juga surat keterangan bebas COVID-19. Jadi kami tidak harapkan ini terjadi ya, penularan di dalam bandara maupun di dalam pesawat. Karena juga yang menaiki pesawat itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi ketentuan kesehatan. Demikian. Oke, baik Ibu Adita, kita akan jeda. Nanti kita lanjutkan diskusi ini sesaat lagi. Bagaimana tanggapan Anda dari pihak Kementerian Perhubungan menyikapi dugaan maladministrasi penerbangan yang disampaikan oleh Ombudsman RI? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Ibu Adita masih bersama kami? Oke. Ya, masih. Baik, Ibu Adita, tadi sebelum jeda saya menanyakan mengenai tanggapan dari pihak kementerian Anda soal statement adanya dugaan maladministrasi penerbangan yang disampaikan oleh Ombudsman RI. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kami juga membaca hal itu, namun pada prinsipnya begini, Afi. Kami saat ini fokus saja dulu untuk pelayanan transportasi dan juga untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu bisa dijalankan dengan baik di lapangan.
bahwasannya ada indikasi itu yang disampaikan oleh Ombudsman, sampai belum adanya surat resmi yang datang kepada kami, mungkin saat ini kami fokus dulu kepada perbaikan-perbaikan yang bisa kami lakukan di lapangan. Karena memang ini pelayanan transportasi harus berjalan dengan baik dan tentu menegakkan protokol kesehatan. Karena kita sadari bahwa di dalam pandemi COVID-19 ini yang paling penting adalah bagaimana protokol kesehatan itu kita implementasikan secara konsisten. Jadi kami akan fokus ke sana dulu saja. Bu Adita, bagaimana di Kementerian Anda memastikan bahwa maskapai mematuhi peraturan dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasan dan juga pengaturan penumpang sebesar 50%? Apakah yang kemarin terjadi pada tanggal 14 Mei itu sudah memenuhi semua peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan? Baik, jadi ketentuan 50% dari kapasitas kursi ini ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. Dan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara itu pada dasarnya juga merujuk kepada ketentuan itu. Oleh karena itu, ini ketentuan maksimal 50% ini memang diwajibkan dilaksanakan oleh semua maskapai, ya. Dan kami tidak akan mentolerir apabila ada pelanggaran atas hal tersebut. Sesuai juga sudah yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara kemarin, disampaikan bahwa akan dilakukan tindakan tegas jika ada maskapai yang melanggar. Dan kami memang sudah mendapatkan laporan adanya beberapa indikasi dan kami saat ini sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi apabila nanti terbukti, kami akan juga melakukan tindakan yang tegas dan memberlakukan sanksi. Sementara kejadian kemarin, kami belum mendapatkan bukti-bukti yang pasti mengenai adanya melebihi 50% kapasitas. Karena yang kami dapatkan laporannya lebih kepada kondisi di prasarana, di bandara, di mana antrian penumpang pada saat itu memang sangat padat dan ada beberapa hal yang kemudian sulit menjaga jarak. Demikian, Asri. Ibu Adita, tadi Anda sempat menyampaikan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai. Bisa Anda sebutkan maskapai yang dimaksud? Karena ini masih investigasi, Afi, jadi kami dalam hal ini masih melakukan prosesnya. Tentunya nanti kami akan sampaikan jika memang sudah ada hasil dari investigasi tersebut. Termasuk juga terakhir mengenai adanya surat keterangan sehat yang diperjualbelikan di online seperti itu. Bagaimana menjamin bahwa surat keterangan sehat yang disampaikan oleh penumpang adalah benar adanya, bukan palsu? Baik. Terkait dengan adanya jual beli, itu sudah dilakukan tindakan tegas oleh pihak kepolisian, ya. Hari ini saya dengar juga sudah melakukan penangkapan terhadap oknumnya. Ketua gugus tugas juga sudah menyampaikan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap hal-hal tersebut, karena ini jelas melanggar hukum, ya. Sementara kita di lapangan juga memastikan agar semua dokumen ini absah dan tidak ada pemalsuan. Oleh karena itu kami menurunkan tim gabungan. Ada TNI Polri, ada kemudian gugus tugas, ada pemerintah daerah, dan ada otoritas prasarana untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen itu adalah dokumen yang asli. Ya, ini kembali lagi kami juga menghimbau kepada masyarakat. Bepergian dengan kepentingan tertentu ini sudah diberikan ruang oleh pemerintah selama memenuhi protokol kesehatan dan selama memenuhi ketentuan kesehatan. Jadi untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama, marilah kita betul-betul menerapkan ketentuan ini secara disiplin gitu. Jangan mencari celah karena ini akan merugikan diri sendiri dan tentunya juga orang lain. Baik. Terima kasih atas keterangan dan waktunya juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati di Prime Time News.